0304 021 0069. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Awal mula, Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad ke-2 sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk pada abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Qatar. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12 sebelum Masehi. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Sach Buraj. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang menguatkan teori Gujarat antara lain: 1. Makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Contoh corak makam tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, teori Arab atau Makkah. Teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Makkah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hankam atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi pada saat masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Bukti yang menguatkan teori Arab antara lain: 1. Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayanan dagang mereka ke negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Badar Khalifah. Yang terakhir adalah penggunaan gelar Al-Malik dalam budaya Islam Mesir untuk Raja Samudra Pasai. Itu contoh perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Teori yang ketiga yaitu teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau pada abad ke-9 Masehi. Yaitu teori Persia. Teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan.
relevan dengan fakta yang ada. Yang menguatkan teori Persia antara lain: 1. Contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada pada makam batu nisan di Nusantara. Yang kedua, ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu atau tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Saluran Islamisasi di Indonesia. Saluran Islami di Indonesia ada 6, yaitu 1. Saluran perdagangan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali melalui saluran perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Kaum saudagar muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia, India, bahkan Cina singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan. Yang kedua yaitu saluran pernikahan. Bermukimnya para pedagang muslim di beberapa wilayah di Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi, yakni melalui pernikahan. Pernikahan antara orang asing beragama Islam dengan pribumi juga terjadi di kalangan bangsawan atau istana yang membuat penyebaran Islam semakin masif dan efektif. Yang ketiga yaitu saluran pendidikan. Kaum wali, ulama, ustadz, syekh, guru agama, tokoh masyarakat hingga para pemimpin muslim memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam ajaran Islam. Saluran Islamisasi yang keempat yaitu saluran tasawuf. Para pendakwah Islam di Indonesia mengajarkan tasawuf kepada masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti dan disesuaikan dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Cara ini membuat proses Islamisasi di Nusantara dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Di bidang seni pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, disisipi dengan cerita-cerita atau tokoh-tokoh dalam ajaran Islam. Begitu pula dengan seni musik. Beberapa wali sengaja mengubah tembang atau lagu dalam bahasa Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Penggunaan gamelan juga demikian untuk menarik masyarakat. Yang terakhir atau yang keenam yaitu saluran politik. Pengaruh raja dalam persebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana dan rakyat di wilayah kerajaan itu akan berbondong-bondong turut masuk ke agama Islam. Sekian penjabaran dari saya tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.